Sebentar, ini lagi ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah, Bu. Oke. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan acara untuk bergabung di acara webinar kali ini. Untuk videonya mohon di-on-kan dan untuk audionya mohon di-off-kan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, kepada yang terhormat Instruktur Batch 9 Bapak Ibnu Edi Yuwono SPD, dan tak lupa seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Siswa-siswi semuanya, perkenalkan, saya Kurnia Suci Intana Rasati SPD yang akan memandu acara yang luar biasa pada pagi hari ini, yang berjudul terkait penyuluhan pembelajaran kolaborasi dari awal sampai akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, akan saya perkenalkan moderator kita, yaitu Ibu Pipi Sylvia Dewi SPD. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host kita, Ibu Kurnia Suci Intan SPD. Sebelumnya, perkenalkan, saya Pipi Sylvia Dewi SPD yang akan bertugas sebagai moderator pada webinar kali ini. Langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi, sekaligus diskusi, dan juga sesi tanya-jawab. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan narasumber kita terlebih dahulu. Nama, Ari Rahmawati SPD, tempat tanggal lahir, Jakarta 9 Januari 1997, alamat, Perum Bekasi Timur Permai, Setia Mekar, Tambun Selatan, lulusan Universitas Negeri Semarang, jurusan S1 Pendidikan Ekonomi, Akuntansi, moto hidup, work hard, pray hard. Baiklah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, saya akan menyampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pemateri kami beri waktu untuk menyampaikan materinya selama 30 menit. Yang kedua, selama pemateri menyampaikan materi, tidak ada interupsi. Dan yang ketiga, setelah itu akan dibuka sesi tanya-jawab. Baiklah, langsung saja kepada Ibu Rahmawati SPD, saya persilahkan. Ya, sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas semuanya? Jelas, Bu. Jelas, Bu Ari. Oke, saya mulai. Terima kasih kepada Ibu Pipi selaku moderator. Saya salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Usman SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 8 Tambun Selatan, dan juga Bapak Ibnu Edi Yuwono SPD selaku Instruktur Kegiatan VCT Batch 9. Dan juga tak lupa para peserta webinar, siswa-siswi saya yang saya sayangi, yaitu kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 8 Tambun Selatan. Saya harap semuanya masih semangat ya, walaupun dari kemarin sudah banyak mengikuti webinar, mungkin semalam ada, terus tadi pagi ya mulai dari jam 9 ada, sekarang ada lagi. Ya, saya sampaikan terima kasih sebelumnya kepada siswa-siswi yang telah bergabung, karena ini nanti kalian akan mendapatkan sebuah informasi yang sangat bermanfaat, yaitu terkait dengan pembelajaran kolaboratif. Nah, pasti kalian baru dengar kan istilah pembelajaran kolaboratif. Apa itu pembelajaran kolaboratif? Sebelum saya akan mempresentasikan layar dulu.
Mohon tunggu sebentar. Apakah sudah terlihat di layar kalian? Terlihat, Bu Ari. Oke, sebentar. Ya, baik. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini itu penyuluhan pembelajaran kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaboratif ini judulnya adalah budidaya ikan lele dan tanaman cabai. Nah, sebelumnya di sini apakah siswa-siswi semuanya pernah memelihara lele ataukah menanam cabai dari bibit seperti itu? Adakah yang sudah pernah punya pengalaman budidaya ikan lele dan tanaman cabai? Sudah belum? Pernah. Siapa yang pernah? Saya. Saya siapa? Maaf, saya tidak bisa melihat di sini. Aulia. Ibu Aulia. Aulia. Nah, nanti Aulia juga nanti berarti udah punya pengalaman ya untuk budidaya lele atau cabai, Aulia? Lele, Bu. Lele. Nanti bisa juga share ya pengalamannya bagaimana dalam membudidaya ikan lele. Mungkin bukan Aulia sendiri, mungkin orang tuanya gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, di sini nanti bukan cuma Aulia, berarti semua siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 SMA Negeri 8 Tambun Selatan akan belajar bagaimana budidaya ikan lele dan tanaman cabai. Nah, di sini nanti akan saya sampaikan untuk petunjuk teknisnya bagaimana. Yang pertama, saya akan menyampaikan pendahuluannya. Yang kedua adalah tujuan. Ketiga, waktu pelaksanaan. Keempat, uraian prosedur kerja. Dan yang kelima, teknik penilaian. Nah, sebelum kita masuk bagaimana teknisnya, kita harus tahu dulu tentang project-based learning. Nah, jadi salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum 2013 untuk merangsang supaya siswa aktif, kreatif, inovatif, dan mampu bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran adalah model pembelajaran project-based learning. Nah, apa itu project-based learning? Project-based learning juga biasa disingkat dengan PJBL. Kalau yang udah jago bahasa Inggris pasti tahu ya, project-based learning, pembelajaran berbasis proyek. Merupakan model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai langkah awal pembelajaran. Nah, pembelajaran ini dilakukan secara sistematik untuk mengeksplor peserta didik dan mengikuti sertakan peserta didik dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik dituntut untuk bisa kreatif. Di akhir pembelajaran, peserta didik dapat menghasilkan suatu produk sebagai hasil kegiatan pembelajaran. Jadi, dalam PJBL ini bukan hanya siswa mendapatkan materi dari guru, lalu mengerjakan tugas gitu. Tapi dalam project based learning ini siswa diajak untuk membuat sebuah proyek. Nah, proyek di sini nanti adalah budidaya ikan lele dan tanaman cabai seperti itu ya. Ini nanti akan menghasilkan sebuah produk. Nah, produknya nanti adalah berarti ikan lele dan cabai seperti itu. Nah, PJBL ini bisa dilakukan secara kolaboratif. Jadi pembelajaran model project based learning tidak harus berdiri sendiri pada satu bidang studi atau mata pelajaran tertentu, tetapi dapat juga dari gabungan dari berbagai mata pelajaran. Nah, ini nantinya akan mempermudah peserta didik dalam pengerjaan dan tidak banyak menyita waktu, sebab gabungan pembelajaran dapat disatukan untuk menghasilkan sebuah proyek. Next. Nah, jadi kolaborasi guru antar mata pelajaran ini dalam pembuatan proyek ini selain mempercepat tercapainya tujuan pembelajaran, juga membuat peserta didik lebih kreatif, inovatif, dan memudahkan membimbing peserta didik. Dan juga bisa mengurangi beban kerja guru karena peserta didik dibimbing oleh beberapa guru dari beberapa mata pelajaran. Mata pelajaran apa saja yang saling berkolaborasi di sini? Yang pertama ada biologi, yang diampu oleh Bapak Bima dan Ibu Pipi. Yang kedua adalah mapel prakarya
yang diampu oleh Ibu Kurnia Suci Intan dan Ibu Pipi juga ya sebagai guru mapel prakarya. Dan yang ketiga adalah mapel ekonomi yang diampu oleh saya sendiri dan juga Ibu Kurnia Suci Intan. Bagaimana keterkaitan antara mapel-mapel tersebut? Jadi di dalam biologi itu kan ada pelajaran tentang tanaman, tentang hewan seperti itu ya. Lalu di mapel prakarya ada budidaya, tentang memelihara ikan dan merawat tanaman. Lalu untuk ekonomi bisa nanti belajar tentang cost-nya, lalu penjualannya, marginnya, laba ruginya seperti itu. Jadi antara mata pelajaran saling berkolaborasi, berintegrasi satu sama lain. Jadi dalam satu proyek ini kalian sudah dapat 3 nilai dari nilai biologi, nilai prakarya, juga nilai ekonomi. Nah, jadi lebih efektif dan efisien. Nah, tujuannya apa? Seperti yang saya bicarakan tadi, yang pertama itu adalah mempermudah peserta didik dalam mengerjakan tugas secara efektif dan efisien. Jadi dalam 3 mapel itu, dalam satu proyek ini kalian sudah dapat nilai dari 3 mapel. Jadi tidak usah mapel biologi nanti ada proyek sendiri, mapel prakarya nanti ada proyek sendiri. Tapi satu proyek ini sudah mencakup 3 mapel. Kalian sudah dapat 3 nilai dari satu proyek ini. Yang kedua, mengelola mekanisme pembelajaran yang ditunjukkan kepada peserta didik secara kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, dengan kalian berbudidaya ikan dan tanaman ini, kalian bisa belajar untuk kreatif, inovatif, dan juga mandiri. Nah, bagaimana sih cara merawat ikan lele itu yang baik biar nggak mati, itu kan? Bagaimana cara menanamkan benih sampai dia nanti bisa tumbuh, sampai dia nanti bisa berbuah. Gitu. Nanti kalian akan belajar dengan melakukan praktek secara langsung ya. Jadi tidak cuma teori, tapi langsung ke praktek kalian yang melakukan budidaya. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, guru lebih mudah dalam membimbing peserta didik dalam menghasilkan sebuah proyek karena berkolaborasi antara 3 mapel. Jadi kami para guru biologi, ekonomi, dan prakarya bisa saling bekerja sama untuk melakukan penilaian dan membimbing siswa-siswi semuanya. Nah, kapan akan dilaksanakannya? Jadi rencananya akan dilaksanakan setelah Ramadan. Sebenarnya mau dilaksanakan sekarang tapi karena sudah mepet Ramadan ya, jadi diundur jadi setelah Ramadan. Untuk waktunya nanti menyusul untuk waktu tepatnya kapan. Nah, proyek ini akan dilakukan selama 3 bulan ya kurang lebih. Jadi misalnya nanti dimulai bulan Mei, berarti Mei, Juni, Juli. Jadi nanti dalam 3 bulan itu, setelah 3 bulan itu lelenya sudah tumbuh besar dan juga diharapannya lengkap ya, tidak ada yang mati. Lalu tanaman cabainya juga sudah berbuah. Nah, bagaimana untuk uraian prosedur kerjanya? Ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap awal. Nah, tahap awal itu ada pengarahan. Pengarahan ini yang sedang kita lakukan sekarang ya. Jadi pengarahan bagaimana prosedur kerjanya, bagaimana teknik penilaiannya, bagaimana petunjuk teknisnya, ini yang sedang kita lakukan sekarang, pengarahan. Yang kedua adalah diberi bibit. Nanti jadi kalian akan diinformasikan untuk datang ke sekolah. Kalian akan mendapatkan bibit lele dan bibit cabai. Nanti masing-masing 5. Bibit lelenya 5 ekor, bibit cabainya juga ada 5. 5 biji ya. Yang ketiga adalah menanam bibit cabai dan merawat lele. Jadi setelah kalian menerima bibitnya, kalian pelihara, nanti lelenya masukkan ke ember atau mungkin ada yang punya kolam. Terus cabainya ditanam di media tanam. Yang kedua yaitu tahap inti. Nah, tahap intinya kalian akan merawat tanaman cabai dan merawat lele dengan baik sampai nanti lelenya tumbuh besar, sampai cabainya berbuah. Dan juga mengamati. Jadi kalian tidak hanya merawat saja, tapi juga mengamati pertumbuhannya
pertumbuhan lele, pertumbuhan tanaman cabainya, tingginya berapa. Nanti kalian membuat laporan ya. Ini tahap akhir. Jadi laporannya itu ada di tahap akhir. Itu membuat dan mengumpulkan laporan tahap akhirnya. Lalu kalian juga nanti kalau sudah 3 bulan, lelenya sudah besar, sudah cabainya sudah berbuah, lalu diserahkan kembali ke sekolah. Menyerahkan hasil panen. Next, untuk teknik penilaiannya, itu ada penilaian pengetahuan, penilaian sikap, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian pengetahuan, akan dilakukan tes tertulis, pretest, dan post-test. Tesnya tentang apa? Tentang mata pelajaran kolaborasi, tentang bagaimana cara budidaya ikan lele, bagaimana cara budidaya tanaman cabai. Nah, nanti kalian pertama akan melakukan literasi terlebih dahulu. Literasi tentang budidaya itu. Setelah kalian melakukan literasi, nanti kalian akan diberi tes, pretest ya. Pretest berarti di awal, sebelum kalian melakukan proyek ini. Lalu setelah melakukan proyek, nanti di akhir juga ada post-test. Itu untuk penilaian pengetahuan. Yang kedua, penilaian sikap. Penilaian sikap itu nanti meliputi kedisiplinan. Nah, nanti kan setiap pekan atau setiap bulan mungkin ya akan diadakan evaluasi. Jadi siswa ini melaporkan lelenya masih atau mati gitu. Masih hidup berapa, yang mati berapa, atau masih hidup semua. Jadi nanti tanggung jawab kalian dinilai. Lalu tadi tanggung jawab, disiplin ya, terus kreatif, terus responsif, seperti itu. Itu sikap. Lalu yang ketiga ada penilaian untuk keterampilan. Nah, keterampilan ini yang dinilai adalah hasil budidayanya. Nanti di akhir, apakah kalian berhasil untuk memelihara lele dan untuk menumbuhkan cabai gitu. Dan juga kalian akan membuat laporan. Laporan ini untuk penilaian keterampilan. Nah ini nih, gambaran untuk bibit lele dan bibit cabenya. Itu lelenya kecil-kecil sekali ya, namanya juga bibit. Nah, dari kecil segitu akan kalian pelihara selama 3 bulan, nanti akan menjadi besar. Jadi kalian juga mengamati pertumbuhannya, morfologinya kira-kira sudah sepanjang berapa senti, sudah tumbuh kumisnya panjangnya berapa ya, enggak gitu juga sih. Pokoknya kalian deskripsikan pertumbuhan lelenya. Lalu untuk cabai ini kita pakai dari urban farming, cabai rawit dewata ya. Nanti akan dibagikan oleh Bu Intan dan Bu Pipi. Bagikan kepada walas-walas kalian masing-masing, lalu bagikan kepada kelas masing-masing. Nah, bagaimanakah tabel pengamatannya? Jadi ini bisa kalian lihat ya di layar kalian. Ini untuk hasil pengukuran tinggi tanaman cabai. Jadi untuk cabai itu kalian ukur tingginya setiap pekan. Dimulai dari pekan keempat. Jadi kan ada 5 ya, 5 bibit. Kalian hitung satu-satu. Bibit pertama untuk minggu keempat sudah berapa senti tingginya, bibit kedua berapa senti, bibit ketiga, dan seterusnya sampai minggu ke-12, 3 bulan ya. Lalu untuk pengamatan ikan lele, tidak usah detail diukur lelenya. Nah, kalian susah nanti kalau harus nangkap lele dulu ya. Jadi dimulai dari minggu keempat, minggu ke-8, dan minggu ke-12, kalian deskripsikan bagaimana keadaan lelenya, apakah sehat, atau ada yang sudah mulai mau mati, ya, untuk warnanya, untuk gerakannya, apakah lincah, apakah lemas karena mau mati ya gitu, mabok. Terus juga morfologi tubuhnya dan lain-lain. Jadi kalian deskripsikan aja kondisi lele yang kalian punya. Nah, tinggal apakah masih utuh, masih 5, atau tinggal 3. Nanti kalau tinggal sedikit berarti semakin sedikit nilainya ya. Nah, ini kriteria penilaian untuk keterampilan. Yang pertama adalah ketepatan pengerjaan. Jadi, apakah kalian tepat dalam mengerjakannya?
Apakah sesuai dengan arahan? Apakah sesuai dengan instruksi yang diminta? Ketepatan. Lalu ketepatan waktu juga. Apakah nanti laporannya dikumpulkan tepat waktu? Gitu. Lalu hasil proyek berarti nanti hasil lele dan cabainya ya nanti dikumpulkan ke sekolah. Apakah lelenya masih utuh 5 atau tidak, atau mati semua? Berarti nilainya 0 kalau mati semua ya. Terus cabainya apakah berbuah lebat, apakah mati, seperti itu. Lalu yang keempat adalah laporannya. Jadi yang tadi berupa apa tadi tabel itu ya, tabel pengamatannya ya, itu untuk laporan. Nah, untuk materinya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Silakan Ibu Pipi. Baik, terima kasih kepada Ibu Ari Rahmawati atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Untuk selanjutnya, saya akan buka sesi tanya jawab. Tapi sebelumnya, ada beberapa tata cara yang harus ditaati oleh para peserta saat bertanya, yaitu yang pertama, jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Yang kedua, dipersilakan untuk menyebutkan nama dan asal kelas. Kemudian yang ketiga, penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas. Oke, langsung saja saya persilakan kepada penanya yang pertama. Jika ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Oke, untuk penanya pertama, Amelia Putri. Dipersilakan aktifkan audio dan videonya, Nak. Assalamualaikum, Ibu saya mau bertanya. Perkenalkan nama saya Mia Melia dari kelas 10 IPA 2. Format tabel pengamatannya itu dilaporkan setelah 3 bulan atau di setiap minggunya, Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mia. Bagaimana Bu Ari, apakah mau langsung dijawab? Ya, langsung ya, Bu. Oke. Rencananya, ya Mia, terima kasih pertanyaannya, saya jawab ya. Rencananya itu nanti bukan setiap pekan sih, setiap bulan mungkin ya, setiap akhir bulan, nanti akan diberi kantong tugas di classroom masing-masing kelas untuk mengumpulkan perkembangannya. Jadi bukan cuma di akhir penugasan aja, bukan di akhir setelah 3 bulan itu ya, tapi nanti mungkin di setiap bulan nanti ada. Jadi untuk memantau bagaimana perkembangan kalian dalam melakukan proyek ini. Seperti itu, Mia. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sudah cukup ya Mia ya? Iya, Bu. Oke, untuk selanjutnya, Ibu persilahkan untuk penanya yang kedua. Untuk penanya yang kedua, silakan angkat tangannya. Adakah yang ingin bertanya karena ini proyeknya berkaitan untuk kelas 10 dan kelas 11 ya? Oke, Herni Hairunisa, dipersilakan aktifkan video dan audionya. Maaf Bu, sebelumnya saya nggak bisa ngaktifin kamera. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herni Hairunisa dari kelas 10 IPA 2. Saya ingin bertanya, untuk hasil dari tanaman cabai dan lelenya itu untuk kita atau nanti dikembalikan lagi ke sekolah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Ari. Ya, seperti yang sudah saya jawab, seperti yang sudah saya paparkan tadi ya, Herni. Untuk hasilnya nanti akan dikumpulkan lagi ke sekolah seperti itu untuk dijual gitu. Untuk pelajaran ekonominya berarti ya kalian. Seperti itu Herni. Bagaimana Herni? Sudah cukup jelas ya? Oke, selanjutnya Ibu buka untuk penanya yang ketiga.
silahkan untuk bertanya mungkin teknisnya nanti bagaimana. Karena kan nanti kalian untuk belajar sama saja dengan penelitian ya berarti ya kalian ya. Ya, yang ingin bertanya mungkin kelas 11. Yang kelas 11 jika ingin bertanya. Ada lagi? Bagaimana Bu Ari? Apa kita menunggu atau Silakan untuk bertanya nanti kalau sudah ditutup biasanya banyak yang Iya. nanya lewat WA. Atau mau ada yang ya, diketik di chat? saya bertanya sekarang ya mumpung masih ini daripada nanti bertanya lewat WA. Sekarang bisa ditanyakan langsung. Mungkin kalau malu bertanya langsung bisa di chat aja. Tulis di chat. Sepertinya sudah jelas semua ya. Baiklah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kalau sudah jelas semua, sebelum Ibu tutup, Ibu kembalikan lagi kepada Ibu Ari. Oke. Silakan Bu Ari untuk closing statement. Oke, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Kalau tidak ada pertanyaan lain berarti udah jelas ya. Nanti maaf. Itu udah jelas ya yang saya paparkan. Jelas, Bu. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum saya tutup ini ada Sladi McCarthy. Murid yang dipersenjatai dengan informasi akan senantiasa memenangkan pertempuran. Nah, berarti kalian yang hadir pada pagi hari ini, yang hadir pada webinar ini, saat ini, akan lebih maju dari teman-teman yang tidak hadir, karena lebih punya informasi, mendapatkan informasi ya. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang baik nantinya. Amin. Terima kasih kepada siswa-siswi kelas 10 dan kelas 11 yang sudah menghadiri penyuluhan pada pagi hari ini. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dan salah kata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Pipi. Iya. Demikianlah acara diskusi pada penyuluhan pembelajaran kolaboratif yaitu budidaya ikan lele dan tanaman cabai. Saya selaku moderator mohon undur diri dan saya kembalikan kepada host kita Ibu Kurnia Suci Intan SPD. Saya persilahkan. Baik, alhamdulillah siswa-siswi semuanya telah sampai di penghujung acara pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya sebagai host undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk presensi jangan lupa itu ada di kolom chat ya anak-anak. Ya, Mengisi Bu. Google Form. Okay. Presensi untuk dasar kehadirannya saya tutup sampai jam 12 siang ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Rekamannya bisa